Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala kalabudi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hati kami siap untuk dicerahi oleh firman-Mu ya Allah, karena kami sungguh mendambakan dan merindukan sapaan firman-Mu untuk boleh berkumandang dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Karena firman-Mu akan memulihkan dan memperbaharui kami semuanya, dan oleh firman-Mu kami akan menikmati berkat sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena firman-Mu boleh meneguhkan kami untuk terus boleh menapaki kehidupan kami. Karena itu berbicaralah kepada kami, dan Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham akan mendengarkan suara-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyapa kita dalam ibadah keluarga ini melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Kitab atau surat Ibrani pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-20, begini firman Tuhan tertulis di sana, mari kita mengikutinya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dimanapun berada di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, doa dan harapan kami semuanya kita boleh menikmati lawatan Tuhan dan Roh Kudus Tuhan turun melimpahi kita, sehingga ibadah keluarga itu mendatangkan sukacita dan tentunya boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Di dalam pembacaan firman Tuhan dari surat kepada orang Ibrani di pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-20, kita boleh mendengarkan apa yang tertulis di sana, dan tentunya ini akan kita dengar ulang kembali di minggu kita untuk tanggal 10 Oktober, karena ini adalah menjadi epistel di minggu 19 setelah Trinitatis atau minggu tanggal 10 Oktober 2021. Dan di minggu 19 setelah Trinitatis atau 10 Oktober kita akan menerima suguhan tema yang mengatakan Allah yang tidak pernah berubah. Debata nasohea mubah, Allah yang tidak pernah berubah. Dan tentunya tema itu sekaligus menjadi tema di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mengetahui Allah tidak pernah berubah, debata nasohea mubah, tentunya itu mendatangkan sukacita bagi kita. Karena Allah tidak pernah berubah, boleh meyakinkan kita untuk boleh terus berpegang teguh kepada apa yang Dia janjikan. Janji Allah tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Hakikat Allah itu sendiri tak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah punya Allah yang tidak pernah berubah. Dan sekaligus juga mari, kalau Allah tidak pernah berubah, maka lihat dirimu. Adakah engkau seorang pribadi yang sedang berubah sekarang di hadapan Tuhan? Berubah untuk semakin percaya kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang diinginkan. Berubah untuk meninggalkan yang jahat, meninggalkan apa yang dibenci oleh Tuhan, dan mau melakukan yang baik, yang benar, mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mengetahui Allah yang tidak berubah
Karena Allah itu tidak pernah salah. Karena Allah itu tidak pernah salah merancang. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak pernah salah berjanji. Tak pernah salah bertindak. Maka dia tetap kuat dan kokoh di dalam pendiriannya dan di dalam apa yang dia firmankan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berubah meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah menjadi pribadi yang meninggalkan Tuhan. Karena demikian yang terjadi di dalam khotbah kita, di mana orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, ya, mau meninggalkan agama Kristen itu, mulai meragukan dan mempertanyakan bagaimana kekristenan mereka, karena ada penderitaan, karena ada kesukaran hidup, karena ada tekanan, karena ada penganiayaan. Sebab mereka telah meninggalkan agama Yahudi dan masuk kepada Kristen. Tapi ketika mereka sudah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi pemikul salib, ada banyak penderitaan, ada banyak tekanan, ada banyak aniaya. Sehingga mereka mulai meragukan imannya, sehingga mereka mulai berubah. Bahkan ada sebagian yang sudah murtad karena begitu beratnya tekanan hidup itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berubah dari yang jahat kepada yang baik adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi berubah dari beriman kepada Tuhan, beriman kepada Kristus, beriman di dalam kekristenan, menjadi agama yang lain, beriman kepada yang lain, itu adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bertahanlah di dalam imanmu itu. Bertahanlah di dalam kesetiaanmu, meskipun kamu menderita sesaat, meskipun kamu menderita saat ini. Ada janji Tuhan yang harus kita pegang, dan janji itulah menjadi pengharapan bagimu untuk boleh kuat dan tangguh menghadapi segala persoalan dan masalah yang kamu hadapi. Di dalam khotbah ini, dalam pendahuluannya, di ayat-ayat sebelum ayat 17 dikatakan di sana, bagaimana kita melihat Abraham setia akan janji Tuhan sampai pada masa tuanya, ketika Tuhan berjanji akan memberkatinya menjadi bangsa yang besar. Padahal Abraham sampai masa tuanya lama dia menantikannya janji itu. Tuhan berjanji akan memberkatinya seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Tapi sampai masa tuanya hanya Ishak yang Tuhan anugerahkan. Tapi begitu dia tetap setia menantikan janjinya. Dia setia menantikan bagaimana Tuhan merealisasikan dan mewujudkan. Bahkan meskipun tidak di matanya sendiri janji Tuhan itu terjadi, tetapi dia mengimaninya. Itu makanya dalam ayat 17 ini, gambaran Abraham disampaikan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, kepada orang-orang Ibrani yang berasal dari agama Yahudi itu, supaya mereka boleh melihat bagaimana kebesaran hati, kebesaran imannya Abraham di dalam menantikan janjinya, sehingga dia boleh bertahan dan tidak meninggalkan Tuhan. Allah telah berjanji, bahkan dikatakan telah bersumpah di dalam dirinya sendiri, bahwa Allah akan memberkati Abraham melalui banyak keturunan dan menjadi berkat bagi orang lain, bangsa-bangsa. Ini diangkat kembali kepada orang-orang Kristen Ibrani untuk menguatkan mereka ketika
pencobaan, ketika penderitaan, ketika persoalan dan pergumulan hidup menghampiri mereka, supaya mereka jangan pernah murtad dan meninggalkan agamanya, agama Kristen, meninggalkan salib dan meninggalkan Kristus itu, supaya itu jangan pernah terjadi lagi. Sama seperti Bapak Ibu Saudaraku dalam khotbah kita dalam Evangelium untuk hari Minggu, ya. Kita akan mendengarkan khotbah di mana Ayub 23 ayat 10 ayat sampai 17. Bagaimana Ayub bisa bertahan melewati penderitaannya dalam pergumulannya, persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia boleh kuat, bahkan dia boleh berefleksi dan memberikan perenungan bahwa dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan, meskipun penderitaan telah menerpa hidupnya. Semua harta bendanya hilang, habis, bahkan keturunannya semuanya mati, bahkan dalam tubuhnya sendiri ada sakit penyakit, ada sakit borok di sana. Tapi dia tetap bertahan dan berkata bahwa semuanya itu menjadikan dia seperti emas murni. Allah sedang memurnikan imannya, atau melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui kesukaran hidup, melalui sakit penyakit, melalui kehilangan harta yang habis, Ayub berkata, itu tidak akan pernah sanggup memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak pernah sanggup merusak ketaatannya kepada Tuhan. Dia berkata tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan sendiri tahu jalan kehidupan Ayub. Tuhan sendiri mengerti, mengenal siapa Ayub dalam kehidupannya. Ini kata daripada Ayub. Memang Bapak Ibu Saudaraku, secara manusia kita boleh tahu, ya, ketika menghadapi penderitaan, ketika terjadi persoalan, ketika terjadi kemelut, ketika terjadi, ya, penderitaan, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, kemiskinan, ya, ekonomi kita yang bangkrut atau jatuh, itu sering membuat kita mulai meragukan atau berbalik dari Tuhan. Bahkan iman kita mulai mundur. Sering itu terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengingatkan keluarga di rumah ini, jangan sampai mundur dari imanmu meskipun banyak menghadapi tantangan dan persoalan. Ingat Ayub, ingat Abraham, bahkan ingatlah Yesus Kristus seperti yang dikatakan dalam khotbah ini. Dialah perintis bagi kita menurut peraturan Melkisedek. Dialah yang memasuki ruang Maha Kudus itu. Dan bukan hanya ruang Maha Kudus, sebagai imam besar, dialah yang membuka jalan bagi kita masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke rumah Bapa di surga, karena melalui dia kita akan memperoleh tempat, mendapatkan rumah di surga. Demikian kata Yesus, aku pergi untuk menempatkan tempat bagimu di rumah Bapakku, banyak tempat katanya. Maka pengharapan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh terus semangat, karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai putus pengharapanmu, jangan pernah sirna pengharapanmu, karena pengharapan itulah yang boleh membuat kita kuat dan kokoh. Selama kita memiliki pengharapan yang hidup, apa dan bagaimanapun pergumulan itu, seberat apapun penderitaan yang menerpa kita, maka kita akan terus boleh berjuang, akan boleh kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penderitaan apa, gerangan yang sedang menerpamu pada saat ini, jangan pernah ragukan Tuhan. Ia setia mengasihimu, Ia setia dan tidak pernah berubah untuk peduli memberkatimu. Dia tetap kekuatannya, kekuasaannya tak pernah berubah
Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ya, pasal 13. Kita melihat dalam pasal 13 ayat 8 dikatakan di sana apa? Bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus itu tetap sama. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup dulu memberikan mujizat, maka sekarang juga pasti olehnya kita boleh terus menikmati mujizat itu. Hidupmu itu sendiri adalah mujizat. Takjublah atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepadamu, karena engkau hingga kini masih mampu menapaki kehidupanmu dan banyak mengecap, menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka lihatlah, berkat Tuhan tak terhitung dalam hidupmu. Jangan hanya melihat kesukaran hidup, tapi tetaplah memiliki sauh yang kuat itu. Biarlah atas sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita akan menghantarkan kita sampai ke belakang tabir seperti dalam khotbah ini. Labuhan yang benar-benar sampai untuk boleh kita nikmati. Kristuslah teladan bagi kita. Dialah pengharapan kita. Dia yang tak pernah berubah mengasihimu. Maka engkau jangan pernah berubah untuk memuliakan dan memujinya. Ikutlah Tuhan Yesus, teladanilah Dia. Maka engkau akan boleh kuat menghadapi setiap persoalan dan pergumulanmu. Karena Tuhan setia memberikan kekuatan dan bahkan memenangkanmu dalam persoalan dan pergumulanmu. Hari ini, malam ini, di setiap rumah kita, rasakanlah lawatan Tuhan. Dan janjinya itu, percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan mewujudkan dan menyatakan janjinya itu. Bagiku, bagimu, bagi kita semuanya. Tuhanlah yang memberkati setiap kita, yang menengadah tangan kita kepada Tuhan, yang memberikan hati dan pikiran kita diisi oleh Tuhan, dan yang membuka rumah kita ini menjadi tempat diperdengarkannya firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Dia, terberkati kita semuanya. Amin.